Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa yang dari Universitas Muhammadiyah Kupang maupun dari Institut Pendidikan SOE. Apa kabarnya hari ini? Hari ini Ibu akan bahas materi selanjutnya, yaitu tentang perkembangan peserta didik. Sudah siap semuanya? Let's go! Sebelum kita melangkah ke materi yang lebih dalam, kita harus tahu dulu konsep dasar perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi bersifat kualitatif dan kuantitatif terhadap aspek fisik dan psikis yang pada suatu waktu dapat berkembang pula secara progresif mengarah pada suatu hal yang lebih kompleks. Perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dihitung, yang meliputi bertambahnya skill atau kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks atau sempurna dalam pola yang teratur atau bisa disebut proses pematangan. Dalam proses perkembangan menyangkut pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang berdasarkan tugas dan cara yang sesuai sehingga dapat memenuhi fungsi masing-masing. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perkembangan. Yang pertama yaitu sistematif, bersifat saling tergantung antar bagian yang merupakan satu kesatuan yang harmonis. Yang kedua yaitu progresif, perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam secara kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga yaitu berkesinambungan, perubahan terjadi secara berurutan dan tidak loncat-loncat. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri perkembangan secara umum. Yang pertama yaitu perkembangan fisik, diantaranya yaitu tumbuh kembang tubuh dan keterampilan motorik. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif, meliputi kemampuan kognitif dan pemahaman konsep. Yang ketiga yaitu perkembangan bahasa, yaitu kemampuan berbicara dan keterampilan membaca serta menulis. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial dan emosional, yaitu interaksi sosial, kemampuan empati, dan pengembangan identitas. Selanjutnya yaitu perkembangan moral, meliputi pemahaman nilai dan norma serta kemampuan mengambil keputusan etis. Selanjutnya yaitu perkembangan kemandirian, yaitu kemampuan menyelesaikan tugas sendiri dan kemampuan mengambil tanggung jawab. Dan yang selanjutnya yaitu perkembangan kreativitas, yaitu ekspresi kreatif dan pemecah masalah yang kreatif. Dan yang terakhir yaitu perkembangan intelektual, meliputi minat dan motivasi. Penting untuk diingat bahwa ciri-ciri ini bersifat umum dan dapat bervariasi antar individu. Selain itu, perkembangan tidak selalu linear dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, pengalaman, dan faktor genetik. Selanjutnya yaitu prinsip perkembangan yang meliputi sikap kritis sebagai langkah awal, kematangan dan belajar memenuhi perkembangan, perkembangan memiliki pola tertentu dan dapat diramalkan, perkembangan setiap individu berbeda, perkembangan memiliki karakteristik tertentu, perkembangan memiliki risiko, perkembangan dibantu oleh rangsangan, perkembangan dipengaruhi perubahan budaya, dan yang terakhir adalah harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Selanjutnya yaitu fase perkembangan. Yang pertama yaitu prenatal, mulai masa konsepsi sampai dengan 9 bulan, artinya pada saat seorang ibu hamil sampai melahirkan. Kemudian infansi, yaitu masa bayi dari lahir sampai dengan 10 atau 14 hari. Kemudian babyhood, masa bayi dari 2 minggu sampai dengan 2 tahun. Kemudian childhood, yaitu masa anak-anak 2 sampai
11 tahun, kemudian puberti atau masa remaja yaitu 11 sampai 21 tahun. Dibagi menjadi 3 yaitu pre-adult yaitu 11 sampai 13 tahun, kemudian early adult yaitu dari 16 sampai 17 tahun, kemudian late adult yaitu 17 sampai dengan 24 tahun. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, diantaranya yaitu kecerdasan atau inteligensi, kemudian seks atau jenis kelamin, motivasi, kesehatan tubuh, kesempatan untuk belajar, dan yang terakhir adalah kreativitas. Selanjutnya yaitu urgensi. Yang pertama yaitu bagi seorang pendidik, perkembangan peserta didik bermanfaat untuk proses pembelajaran yang akan dilakukan. Perkembangan peserta didik memberi gambaran tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia sepanjang rentang hidupnya, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik di sekolah maupun di rumah, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu bagi peserta didik. Manfaat bagi peserta didik adalah mengetahui perkembangan manusia dari bayi sampai lanjut usia. Selain itu, peserta didik dapat menerapkan tahapan-tahapan tersebut dalam pembelajaran atau kehidupan sehari-hari, sehingga melalui pengetahuan peserta didik mengalami yang namanya perkembangan. Sekian untuk materi perkembangan peserta didik. Saya Ibu Nia Kurniati Rukman SPD MSI dari Universitas Muhammadiyah Kupang mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you next time guys. Bye.